betul lah sendal mana? Oh itu bang jengkol. Sama Pak Guru. Aplikasi yang pertama, jadi dari mulai H-5 kita kasih H-14, 28, isinya kan kita kan jadi mulai dari Batu. Pantai jeung tujuannya tidak ada luar pada daripada yang ada di dalam. ada di nampan. Kali itu tuh kedebatan belum terurai. Iya, sebenarnya terurai. Cuma kalau MT1 ya inilah kita lihat. Oh ini malam pengen kita baca. Artinya di MT2 kita menggunakan atau lihat kita dari rentengan. Video menggunakan. Pak, mana mulai mendekat ke? Mendekat ke? Mana Pak Tok? Yes, videonya. Itu Nah, enggak tuh. lain mapan bukan apa mungkin udah. Udah tekan sopanan lain-lain buku jam apa lain? Mipit, Amit, Ngala, Nyala kudu bebeja. Malah kudu meja. Menjalankan berkah salama. Amin. Itu. Lain maling, lain ngaram. Kawin. Pak, mana? Belas ya? Enggak, ya. siapa? Paku mana Paku? Itu dem. Dia Pak. Dibacakan aja ya Pak ya. Kita perbandingan dengan yang Jalan dulu. Berubah hari nggak apa-apa anak. Ada jalan dia nah. Berapa hari aja? Mandi kilo lagi gitu. Jangan salah luar. Wajib apa bilang? Dia punya peranan dia lah. kalau jangan ada yang jatuh ya. Yang itu bisa menentukan produk produksi. Tapi baru lah ya Pak, ulah menggonggong anjing ini. Mungkin jauh Pak Kak. Hujan ya. Mau dekat paling naik sombong aja, wani atau pas lagi. Mantri. Gapret di jalan Mbak. Di rumah. Oh, di rumah Mbak. Iya, bari kaharan itu udah bubar di mana? Ngerti itu porosnya. Bara udah bubar teh. Wah, lauknya nih geus arasak nih geus seungeut. Dadang. Bikin open kamera Pak Dadang. Opennya karung teh. Kuburan. 60 kilo. 60 kilo, 50. Lu kapan nih? Karung. Berapa nih kayak dodol Dang? Ya. Aplikasinya bio farming. Cara atau aplikasinya gimana, Pak? Cara aplikasi diharuskan ke Ya, jadi aplikasinya itu dalam 1 hektar itu kan 10 cub, Pak. Jadi 10 ini, Pak. Nah, karena kita mainnya di mikroba, Pak, jadi bagaimana caranya 60% bio farming ini bisa masuk ke tanah, gitu. Jadi bisa masuk ke dalam tanah, Pak. Jadi maka kita mulainya itu dari proses
sebelum tanam. Jadi H-5 sebelum tanam itu di saat padi penyemaian usia 17 hari, ini 6 ini kita larutkan Pak, dalam 6 liter air, kemudian dibagi 12 tangki untuk 1 hektar itu. Nah itu kita semprotkan dulu secara merata di lahan 1 hektar. Nah kemudian hari H berarti sudah H-5, usia penyemaian itu 22 atau 23, baru kan ditanam Pak. Nah sehingga pas ditanam itu tanah sudah jadi Pak. Istilahnya tuh makanan itu sudah siap. Nah ini yang kita bisa masuk itu Pak. Sehingga ketika tanaman ditanam, ya makanan udah siap, pertumbuhannya bagus. Gitu. Pertama kan kalau pemindahan antara proses penyemaian ke penanaman kan biasanya stres dulu tuh Pak. 1-2 hari. Nah justru dengan H-5 kita kasih biofarming itu nggak ada istilah stres Pak. Masih di persemaian. Betul, artinya bisa langsung masuk dan itu mudah sekali Pak ketika kita mengambilin semaian padi itu benih itu Pak. Ini mudah sekali. Nggak teras itu Pak. Nah itu. Nah, kemudian pemberian berikutnya itu H+14 Pak. H+14 itu 1 biji. Gitu Pak. Kemudian H+28 1 biji lagi Pak. Dengan cara yang sama, 1 biji ini dilarutkan 1 liter air, kemudian dibagi untuk 12 tangki itu untuk 1 hektar Pak. Satu cup ini Pak. 1 cup ini dilarutkan dalam 1 liter air Pak. Nah dibagi 12 tangki Pak. Kan 1 hektar itu biasanya 12 tangki itu. Nah Udah larut apa di? udah Pak, ini berapa? bahannya cukup sekali Pak. Udah di ini juga udah langsung larut Pak. Gitu, Pak. Kan hasilnya dikocok-kocok juga gitu. Nah Itu dalam bentuk yang cair ya, belum ya? belum Pak, ini bakterinya masih tidur Pak. Jadi dilarutkan dalam 1 liter air Pak. Itu dia hidup, kemudian begitu masuk ke tanah dia berkembang biak. Dan hari 28 1, hari 4 21, hari 5 6 1. Nah, bagaimana penggunaan pupuk kimia? Kan pupuk kimia kan sekarang lagi sulit nih Pak, gitu kan? Maka kita gunakan saja paling tidak itu 25% atau 50%. Jadi kalau petani itu tuh, saya mah cuma kebagiannya 100 kilo dalam 1 hektar, ya nggak apa-apa, cukup Pak, seperti itu. Nah, jadi kalau memang di sini pasarnya ada pasar organik, ya berarti nggak usah pakai pupuk kimia, gitu. Kita di beberapa tempat itu banyak sekali kita istilahnya melakukan pembinaan ke beberapa desa untuk membuat beras sehat seperti itu. Nah ini dengan penggunaan nah, alhamdulillah sih kalau kita lihat dari beberapa template yang kita bikin tuh ya alhamdulillah bisa berhasil. Ini yang kita bikin Pak. Jadi kita punya ini kita punya Cibuying Pak. Nah Cibuying sama Cikumpai. Nah, hanya bedanya kalau Cikumpai itu bisa ditangkarkan, kalau Cibuying ini hibrida. Nah, bagaimana hasilnya? Gitu. Ini hasilnya diklaim ini bisa 12 sampai 17 ton per hektar Pak. Kalau yang Cikumpai itu 10 sampai 15 ton per hektar. Nah, kenapa ini dari kultur jaringan? Kan sekarang kan banyak sekali yang namanya virus di padi Pak, gitu Pak. Apa mungkin banyak sekali lah sundep, pesek apa segala macam, termasuk juga buluk Pak. Nah, ini justru dengan menggunakan bibit ini akan menahan terhadap virus yang ada menyerang ke padi, gitu Pak. Nah, kita akan coba nanti di tempatnya siapa aja. Sebenarnya saya sih berharap tadinya bisa di pinggir jalan kan, biar kita diacarakan ramai gitu ya. Ada yang lihat ya. Gitu ya. Karena hari ini juga sebenarnya dari Bandung kok pada datang gitu kan. Karena ya saya pikir tadinya acara keluarga ya sudah. Gitu. Nah, mudah-mudahan sih Pak Lurah, artinya kita bisa kerjasama lah setidak-tidaknya. Berarti varietas Cibuying Ya, Cibuying Pak ya. ini Ya. berarti hibrida ya? Hibrida. Ya bisa dicoba. Umur Ya. Umur Rata-rata 90 Pak. 90 dari tanam ya? Iya. Bukan dari persemaian Bukan Pak, 90 masa tanam. Masa tanam. 110 kalau dari Iya. persemaian. Kalau saya rata-rata 110 Pak. Juga dari persemaian disabut. Betul, tanam 90 dan nah ini nggak bisa dasar. Memang beberapa tidak ada wilayah deskripsinya Pak. banyak Pak. Nanti saya bisa sharekan Pak ke Bapak Mangga itu deskripsinya hasil dari analisis. Oke, setelah yang sekarang kita panen yang didemplot oleh Bio Farming, pemangkasan kimia Ya. yang sekarang dilaksanakan oleh Pak Pak Anda nih hampir sedikit sekali apa Anda? 25% kimianya ada nggak? Ada. Anu 100 Tadi Pak Anda habis didemplot tadi luasan seberapa bata? Setengah hektar. Itu tadi yang menggunakan Bio Farming setengah hektar. Penggunaan pupuk kimia
pondok. Jadi lah. Ada kata pengen barang-barang ulah orang yang menambung. Ya, memang sulit Pak, bukan hanya di Randegan aja. Ini saya sendiri besok aja udah ke Palembang Pak, sama Jambi sama Lampung. Itu semua memang sulit Pak, untuk mendapatkan. Maka ini salah satu solusi yang memang harus dicoba. Pilihan lah Pak. Itu 20 kilo ya, Ya mudah-mudahan dengan adanya pupuk organik super aktif bio farming ya kami selaku pemerintahan desa bisa mengkoordinasikan ke para petani yang ada di desa Randegan Kulon. Mudah-mudahan dengan ada solusi dari pupuk yang sekian langka, hampir tiap masa MP1 bermasalah pupuk. Mudah-mudahan dengan adanya pupuk organik bio farming itu bisa terselesaikan untuk masalah Randegan Kulon. Amin. Terima kasih. ya 3 kali 16. Kali 16, 5 banyak. Ya, sudah. Ya. Berarti ketika semua ada. Ya. 5 kali 16 8. 80 kuintal alias 8 ton per hektar. Per hektar. 8 kali. Berarti nu usaha hektar teh meunang netes. Hektar 12. 12 kurang Pak. 40. 8 kali. Ya. Geus saya geus. Dia bisa nundutan gitu. Bayar pula. Di daerah sana tuh Bang. Sudah ya. Sebagai ketua kelompoknya saya. Itu sebelah Sebelum selatan menikmati hidangan sudah disiapkan ini macam kabar ya iya sudah ada manusia belum ada oke tuh dari muka itu ada ya. Dari muka itu pecah. mohon izin Pak Kubo Pak Kubo halanya Langsung ke PP3 Langsung ke PPK karya ya. Kau sudah laparan nih. konsentrasi lagi buyar Kunang-kunangan deh matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa bihamdillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Randegan Kulon. Yang saya hormati Bapak Taufik. dari perusahaan PT Solusi Tari Mamur. Cirebon, Pak. Bandung. Oh, Bandung. Yang dalam ini merek dagangnya, produknya yaitu pupuk organik bio farming. Ya, para ketua kelompok. Ibu ya. Ayah ibu. Yang saya hormati juga rekan saya Di Pengker. Pak Wahyu selaku Guru Pimpinan Desa Randegan Kulon, Pak Wahyu, yang punya channel Wahyu Lahir. Iya. Kita mau yuk iya. Ya, Pak Dadang ini admin BPT. Alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan oleh Bapak Marto. Pada mau nungguin elah tahu-tahunya kok ada saya sampaikan pertama saya ucapkan terima kasih dari perusahaan Solusi Tari.
Alhamdulillah Pak juga menyaksikan dan hasilnya saya sampaikan. Hasil deplot daripada organik biofarming alhamdulillah setelah ditimbang itu ada 5 kilo Pak. 5 kilo hasilnya. Kalau kita konversikan hasil daun juga 16 itu hasilnya pas 8 juta alias 8 ton. 8 ton per Hektar di top KKP gabah dari panen 8 ton panen. Pakai panen, kaget. 8 ton itu belum diambil oleh Cibuli. Kalau kita konversikan lagi ke DKI, kita jalan untuk mendapat 1,5 itu menghasilkan 6,52 ton. siap giling. Gabah kering gini. Kita konversikan lagi ke beras 2 kilo. Elemen beras. Ya. Jadi akan mendapatkan beras lebih 4 ton panas. Mana biasa? Mana biasa? 4 ton. Biasa mana? Hah? Biasa. 4 ton panas. Kalau kita rata-ratakan harga beras 10.000. Aduh, 40 juta Pak. gila. Hah? 9.000. Indonesia cuma Pak Ustaz. 9 kali 4 36. 36. Pak Ustaz lebih bantu di 17 juta. Ayo boleh kan? Oh, 36 juta. Amin Pak Anak, amin. Amin. Itu Bapak-Bapak. Nah, sementara kalau kita lihat secara fisik di lapangan, develop biofarming dengan yang kontrol, secara fisik jauh kita lihat. Kita lihat jauh berkurang secara kasat mata. Lihat secara fisik develop biofarming dengan yang kontrol, memang secara kasat mata ada di kontrol. Pertumbuhan Karena daun sih. karena daun mungkin ya mungkin. Kalau kita lihat jangan sudah bio farming, maaf kontrol. Kenapa? Pertanyaannya kenapa seperti itu? Karena yang punya tanah yang dibuat oleh bio farming menggunakan pupuk kimianya menggunakan hanya 20 kilo untuk setengah hektar. Bayangkan itu kenapa? Karena ada bio. Ayo bio teh dulu. Itu kan Pak. Nah, ini coba. Tapi segitu udah 5 kilo udah standar. Standar. Karena tadi ada kos yang tidak harus masuk. Pupuk itu hanya 20 kilo. Berapa gimana? 20 kilo per hektar. Untuk sementara, kalau kita melepas dulu kimia, jangan dulu. Tetap ada kembali. Pasti ada negeri kering. Lambat tahun, terus bisa ditinggalkan sana. Kita percaya kepada dia. Mikroorganismenya. Itu. Artinya mikroorganisme setelah masuk ke dalam tanah itu bisa menguraikan unsur-unsur hara yang ada. Kenapa? Perlu diketahui oleh bapak-bapak semua. Pada bulan 11 kita telah melaksanakan uji tanah. Uji tanah yang diuji adalah 5 unsur. Yang pertama unsur N, unsur P, unsur K, pH, dan organik. Rata-rata kecamatan Jatisetuju 2 unsur Pak. pH dan organik.
pH gimana? Berarti masuk. Ini perlu diperbaiki. Tingkat kesuburan tanahnya kurang. Ya, hanya perlu perhatikan bukan karena pupuknya kurang, tapi tanah yang sakit. Ini perlu disembuhkan. Ya, perlu disembuhkan. Bersate pH. Hah? bersate Sudah aduh itu pahit nah sate sate bunget. Kalau bisa ngomong Pak, toh. ya Tanahnya lah bisa ngomong. bisa ngomong mah Wing teh hayang lu barang. Nah, cara nak cuma karena diberi kan ada asam itu. Cuma bagaimana caranya untuk meningkatkan tingkat kemasangan itu supaya netral ya paling 3 ke 6 lah. Nah, pembangunan sampai itu. Ya. tanah apa Nah, bagaimana caranya? Maka di samping nanti masalah pengaplikasian biofarming supaya bapak-bapak khususnya bagi para petani ya kartu pertaniannya supaya digunakan aplikasikan digunakan katan lah gerak dong kapten Pernah dibere numpuk Pak. Bejun lagi untuk menyehatkan tanah karena tanahnya sudah sakit masuk jadi perlu ditingkatkan di situ yaitu dengan cara menggunakan pupuk dan bukan pertanian saking insya Allah kalau tanahnya sudah sehat sudah subur ditambah lagi bio wah mantap kan Tanpa urea adiknya. nah, Tanpa kimia juga di samping pH perlu ditingkatkan ya sampai masak supaya netral juga organiknya ada ini nggak ada ya karena kecamatan di sini adalah pH dan organik kemudian dengan adanya bio adil bio itu akan mantap. Terus yang selanjutnya bahwasannya hasil uji tanah unsur NPK masih ada terutama P masih ada ini belum terurai otomatis kalau belum terurai belum bisa diserap oleh tanaman seperti itu kira-kira mudah-mudahan hadirnya biofarming bisa menguraikan sisa-sisa pupuk yang ada di dalam tanah supaya cuma yang namanya organik tidak begitu tidak kayak kimia Lambatnya. Iya. Ulah yang sabrangnya. Hei, Bakal sabrang malada, ambruk ayo sekolah kareh Pak Ustaz. Tapi yakin. Yakin? Tapi yakin. Yo organik mudah-mudahan hadir untuk cara dengan pulau bisa mengembangkan kalau tidak itu cara dengan pulaunya aja dulu bersama dengan Ya, nanti kalau udah itu sih mungkin kita tahu ya. ya Aja yang menjawab yang sini bakal harga biofarming 100 110 berapa? ya 110. 110 Saya kita satu tahun. nah ini Untuk 1 hektar. hektar ya ini berapa dosisnya Pak 30 gram untuk 1 hektar adapun aplikasi 4 kali ya Pak dari mulai minimal Coba dibagi 4 itu. menjelang panen 5-6 hari menjelang panen ya Ya ini kan kok seperti bukan bercair ya. Bukan ini nanti dilanjutkan dulu. semprot dalam satu apa ayo saja ya siap boleh ditambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hormati Pak Besar, Bapak-bapak, Ini Pak yang pemerintah, kami Pak Pasir. Dan alhamdulillah merupakan satu kebahagiaan bisa hadir walaupun tadinya saya tidak mengira karena ini sifatnya hanya kekeluargaan. Betul. Karena ya alhamdulillah atensi daripada warga khususnya desa Dekat Kulon sangat luar biasa sehingga tanpa disadari acara ini berjalan dengan baik dan sukses banget seperti itu. Saya Pak Haidi, saya jadi kita ini memproduksi produk itu ada 2 Pak. Mungkin kalau bapak-bapak tahu ekofarming Pak pernah dengar namanya Ya. Ini denger dari yo. itu produk saya Pak. Ekofarming dong. Kami ini mengeluarkan produk satu yang biofarming, Lain. yang satunya Emang ekofarming. yang syarih. Hanya saja proses pemasarannya yang beda.
kalau eco farming itu dijual dengan secara direct selling atau yang biasa dikenal dengan MLM, maka harganya satunya itu 250.000 gitu kan. Nah, tapi kalau bio farming ini dijual secara konvensional karena tujuannya langsung awal ke bawah petani. Lebih-lebih saat ini di Indonesia ini petani sulit sekali untuk mendapatkan ini, Pak. Nah, maka dijualnya murah gitu kan. Jadi dijualnya cuma 110. Kalau jauh itu biasanya sampai 120 di NTT, NTT, Makassar itu tergantung daripada ongkir biasanya diambil. Nah, jadi pupuk kita ini bukan hanya bicara pupuk organik, Pak. Makanya di sini disebut sebagai bioaktivator, jadi pupuk organik. Ya. Nah, organiknya itu 13 unsur hara esensial di dalamnya sudah lengkap. Jadi kalau Bapak bicara NPK, ya ini adalah unsur hara makro utama. Ini udah ada, Pak. Jadi unsur hara makro sekundernya juga sudah ada, 3-nya juga, termasuk zat di dalamnya ada. Jadi kalau bicara masalah kalsium itu juga sudah ada di sini, Pak. Jadi ini juga bisa untuk menaikkan pH, seperti itu. Nah, ini juga bisa mengikat yang namanya P, Pak, fosfor, Pak. Jadi dengan penggunaan biofarming ini, diantaranya adalah mikroba. Ya. Kita ada 16 mikroba di dalamnya. Ya, alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan masukkan 2 mikroba lagi, yaitu mikroba fotosintesa dan mikroba penyedia NPK. Jadi bukan pengikat P saja, tapi penyedia daripada NPK. Nah, memang benar kita ini sudah hampir 50 tahun lebih penggunaan kimia, Pak, kimia, tapi sebenarnya nggak salah, gitu kan. Hanya saja petani menggunakannya berlebihan, Pak. Sehingga akhirnya efeknya itu lebih panjang, di mana tanah mudah sekali mulai, bahkan tanaman juga mudah sekali tanam. Dengan proses pupuk organik hayati inilah kita kombinasikan, diantaranya kita bermain di mikroba, maka proses aplikasinya itu tidak usah dari sebelum tanam sampai lima itu, Pak, yaitu kita 60%. Jadi untuk misalkan Bapak punya lahan padi katakanlah 1 hektar, berarti yang harus kita siapkan itu adalah 10, Pak. Jadi 10 beginian, ya, di mana 6 biji itu adalah hak minimal sebelum tanam. Jadi 6 biji ini kita larutkan ke dalam air 6 liter, Pak. Kemudian dibagi 12 tangki, itu kita semprotkan di awal sebelum tanam. Nah, kemudian pada waktunya kita tanam. Jadi sehingga ketika tanam itu si padi ini lihat tanahnya udah jadi, Pak. Bahasanya itu jadi soseur suasananya begitu loh, Pak. Jadi udah tinggal makan saja, maka tidak ada lagi waktu stressing, Pak. Gitu. Jadi tanaman itu ketika dipindahkan nggak ada stres, Pak. Nah, kemudian hari ke-14 baru dikasih 1 biji lagi, dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian dibagi 12 tangki, semprotkan 1 liter. Kemudian hari ke-28 sama juga, hari ke-42 juga sama, dan 56 sama. Jadi 5 kali aplikasi sebelum sampai hari 56. Nah, 1 hektar itu berarti 10 ini, Pak. Beda sama jagung. Kalau jagung macam-macam. Jadi masing-masing punya SOP-nya, Pak. Gitu. Ini ada masing di dalam buku ini ada lembarannya seperti ini. Ini ada 120 jenis tanaman, termasuk juga tanaman hutan industri, Pak. Seperti kayak durian, harusnya, dan lain sebagainya. Mangga sini mana, Pak? Pelan. Mangga. Nah, boleh, Pak. Itu rontok, Pak. Nah, kembali lagi, Pak. Kembali lagi ke bio farming. Insya Allah PT Bandung Inovasi Organik dan PT Solusi Tani Makmur ini tidak ada lain adalah tujuannya untuk menggunakan petani. Nah, hanya saja kan kadang-kadang petani untuk meninggalkan gaya lama kan susah, maka dituntut duitnya. Saya rewel nih sama Anda, mau jauh-jauh datang lagi karena fungsi kontrol, Pak. Karena kalau sehebat apapun pupuk itu, kalau SOP-nya tidak tepat, tidak akan bagus. Nah, maka SOP ini yang memang alhamdulillah kami kontrol, Pak, dan kami pun siap, Pak, bila mana di kemudian hari menanti kita akan ada sosialisasi mangga waktunya mau kapan gitu kan, mau siang mau malam juga bisa dan salam dari komisaris. Komisarisnya orang Cirebon juga, Pak, saya di semua Pak Bin, Pak. Karena saya mengira ini adalah acara kekeluargaan gitu, ya. Jadi ya sudah, insya Allah nanti ke depan mereka juga bakal apa soal saya di sini. Nah, inilah sedikit banyak gambaran dari Pak Biofarming. Alhamdulillah tadi secara kata-kata setelah kita hitung-hitungan ketemu di angka 8 ton. Pak, zaman sekarang, Pak, untuk 1 hektar ketemu di angka 8 ton, Masya Allah.
saya sudah se-Indonesia sudah muter Pak, bahkan desa Indonesia sudah mulai Pak, Lampung, Jawa, itu tidak ada lain bicaranya ke Bali dan sawit dan karet Pak. Dimana kalau bicara mengenai padi itu ya kita nggak usah jauh-jauh lah, Indramayu aja Pak sebagai lumbung padi Pak, itu terakhir itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu itu saya masuk rata-rata di angka 6,2, 6,2. Nah kalau sekarang itu kembali lagi ke angka 8,2. Nah saya harapkan itu Pak ada, artinya ini kali bukan selesai gitu kan, tapi makanya saya bilang pada barangkali masyarakat sini akan membutuhkan produk, udah nggak apa-apa saya produk ini gitu kan. Yang penting kan satu hal yang bisa kita pahami bersama, oke ya. Maka saya sangat berharap sekali bisa hadir di lingkungan dari keluarga besar dan Tuhan ini saya bisa memberikan satu edukasi gitu kan, sehingga bukan berarti Pak Topik Pak ngajarin semua bapak-bapak, enggak Pak, kita hanya sharing saja gitu kan, siapa tahu mungkin materi yang bisa saya berikan itu ada sedikit banyak manfaatnya buat bapak-bapak kita, khususnya adalah di bidang organik dan hayat. Penggunaan pupuk kimia itu boleh di hari ke-10 sama di hari ke-38. Nah salah satu kombinasi yang mungkin harus kita sampaikan, penggunaan pupuk tunggal itu membuat ekspresi mudah Pak 1 kali 20 bisa 2. Maka pemberian pupuk Korea itu harus ada dampingan Pak, boleh dengan SPPA atau DSA atau mungkin PS, boleh juga dengan NPK, jangan tunggal di pupuk Korea saja, biasanya dia ada masalah oleh Pak. Nah kemudian hari ke-36 cukup satu aja dengan NPK, kalau NPK sudah cukup start seperti itu. Nah penggunaannya kalau kita berikan 50% ke atas ya sama aja Pak, gitu kan. Nah, lebih baik penggunaannya cukup 25% saja Pak, 25% sampai dengan 50% lah. Nah berikutnya kalau memang ada masalah organisasi minimal yang ketiga dan berikutnya itu insya Allah itu bisa keadaan kondisi stabil. Nanti Bapak bangga ya, di mobil juga ada alat pH nya, apa banyak sel organik yang tidak bawa karena itu bisa dicek pH nya sudah Pak ada, alhamdulillah sudah di angka 6,4 Pak ada. Iya Pak, rata-rata setelah penggunaan MT2 itu anak-anak yang sudah sebelumnya itu 5,2 ya. Jadi kita udah cek dan sebenarnya apa namanya, jadi kita masuk ke tanah itu benar-benar kok gitu Pak, benar-benar sudah lembut semua. Jadi penggunaan MT2 dan yang besar-besar. Jadi mungkin sedikit banyak masalah kembali. Saya berharap sekali adalah desa kita semua sebagai alhamdulillah kalau untuk di sana kita jati di bawah sudah alhamdulillah itu bagus dan beberapa kita masuk tersisa kalau tanaman sama kita pakai sensor siang juga di kamera ini Pak. Nah satu ini nih Pak kita 120 tanaman mangga. Terima kasih Pak Upi yang sudah tadi memperjelas dalam terkait masalah dan tadi ya jelas ya Pak ya. Ya tinggal iya baik teh. Diutamakan mah tinggal tempat sasaran waktu. Yang penting tadi SOP yang perlu Sampai itu ya dulu diingetin mah. Dari luar petani mah bisa kayak ini itu petani jadi itu buku waktu kadang-kadang bisa dulu juara gitu. kalau kita terus-terusan menggunakan biofarma, insya Allah namanya pupuk kimia 4 tahun. Soeharto ya Pak. Ini Agus Soeharto. Dulunya kan nggak ada. Ya orang tua saya tuh makanya pakai daun-daunan melah. Ya tahun 75, 70-an dan 70-an. 70 kan langsung ditodong. Terus Karena Mas. kita pada saat itu mengejar ya waspada dan pada akhirnya di tahun 84 ya Pak ya kita bisa waspada. Terima kasih Pak Omi. Sudah saat
Betul banyak pun. Bu. Sini. Ayo cara ndakin aja Pak ya. Bisa itu bisa. Tapi satu lagi kualitas yang terbaru apa namanya? Ini Cibuying, Pak. Cibuying. Ya. Cibuying. Itu bagus Pak. Beras. Ini hibrida, Pak. Hibrida. Sama dengan Pak Mati. Kita punya dua, ada kumpai, ada kumpai itu bisa ditambahkan lagi, Pak. Kumpai. Kalau Cibuying ini hibrida, Pak. Hibrida berarti satu kali ya. Ya, jadi kalau ini itu diklaim bisa 12 sampai 20 ton. Kalau yang kumpai itu 10 sampai 15 ton. Mereka. Terus kita rencana ke depan Cibuying Ya, saya mau coba kan di mana lagi? Anda. enggak aja sebenarnya sih Ini kalau berapa ini? Ada berapa bulan? nanti bisa ini Pak ya. Ada berapa bulan? Tuh, kadang kan ada dua aja Masih seri. Bata 10 kilo. Kalau SRI itu habis semua itu Pak. Habis nggak keong. Kan aku dua ya. Susah banget. Karena kan belum melaksanakan saya tuh. Mudah-mudahan nanti kita coba pada kualitas yang terbaru Cibuying. Nah, si bisa kontak Barangkali Pato barangkali karena nanti ini setelah ditanam ayo orang teh sakabitaan. Iya. Kayak ngalean cenanya. Jadi wayahna ulah Ulah jalan. ulah ngalean. Ulah. Terkecuali Cikupai. Iya. Itu bisa ditanam kembali. Paling ditangkap kan bisa 3 kali penangkaran ya. Jadi Bapak naik. karena kalau satu lingkungan itu si kumpai semua juga bisa sampai berapa kali gitu. Jadi kalau sudah pindah paling antara 3. Berarti umur si apa ini Cibuying Ya. Sama 90 hari. 90. Rata-rata ini kayak punya Pak Anda kan tuh 92 ya hari ini ada. Ya. Nah, rata-rata itu dengan program bio farming maju Pak. Oh bisa ya. Maju sebelum Tepat ya. Oke. Coba kalau pakai bahan organik itu Ayah anu ditanyakan. Oh, sudah ada. Harusnya juga clear tuh, sudah ya. Soalnya pakai selir deh. Pokoknya mah kalau perlu produk apa ada di Pak Anda semua Pak biar saya titip aja. Saya kan mau bilang Pak nama saya tuh. Oh, ini ya udah boleh ya. Oke, makasih semuanya. Makasih. Kita mulai. Cibuying. Mainkan. Ya, monggo. Ya Ustaz, kita dari ya. Mainkan. Operasi Pak.